Halo semuanya, ketemu lagi dengan video saya di channel Brian Fitter. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu video atau channel saya, welcome, selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang Excel untuk software akuntansi. Oke, sebelum lanjut ke video, seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Materi latihan akan saya linkkan di deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas bagaimana caranya menggunakan Excel untuk software akuntansi. Seperti contoh di sini ada general journal, trial balance, profit and loss, change in equity, dan balance sheet. Nah, nantinya kita akan buat seperti ini. Nah, di sini ada general ledger, di sini ada keterangan, ada nomor akunnya, nama akun, debit kredit. Nah, softwarenya nanti akan saya buatkan seperti ini. Jadi kita buat data validasi yang pertama. Kemudian dari data validasi ini, kalau misalkan kita klik, nah di sini akan ganti. Kita klik ini, nah di sini akan ganti. Kemudian kalau misalkan ada terjadi kesalahan input di debit kredit, misalkan di sini kita 200 2000. Nah, di kolom balance status ini akan menampilkan minus. Jadi balance status ini nilainya harus 0. Kemudian kita juga bisa melihat, misalkan ini kita benarkan dulu. Nah, ini kalau misalkan terjadi minus. Bagaimana kalau misalkan kreditnya yang salah, misalkan kelebihan nih, kreditnya 6 juta. Nah, dia juga akan minus. Jadi balance status ini dia statusnya harus 0. Kalau misalkan dia tidak 0, dia akan berwarna merah kayak gitu, seperti itu. Nah, nanti kita akan buat. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat accounts balance-nya. Nah, di sini ada data validasi. Jadi account balance itu tujuannya kita ingin melihat berapa sih saldo akun. Misalkan kita pengen tahu saldo akun kas nih. Oh, ternyata saldo akun kas minus 2 juta. Kenapa bisa minus? Nah, dari di sini kan ada kesalahan nih. Jadi kalau misalkan kita betulkan, nah saldo kasnya jadi 2.415. Misalkan, oh berapa sih piutang kita? Kita mau ngelihat piutang, kita bisa klik data validasinya di sini, kita cari piutang. Nah, oh piutangnya ada 320. Kemudian data yang ada di jurnal ini bisa langsung masuk ke trial balance. Nah, masuk langsung ke debit. Kita menggunakan rumus sum if. Nantinya kita akan buat. Kemudian di sini juga langsung bisa melihat saldonya. Nah, kita akan menggunakan if or. Kemudian di profit and loss kita juga bisa langsung melihatnya. Jadi input yang pertama kita masukkan di jurnal umum. Dari jurnal umum ini kalau datanya sudah benar, di sini 0, kemudian diketahui datanya nilainya berapa, maka di sini langsung muncul di trial balance. Kemudian muncul di profit, muncul di perubahan ekuitas, muncul di neraca, seperti itu. Nah, saya udah menyajikan nih. Di sini ada contoh. Nah, di sini ada beberapa transaksi. Saya sudah sajikan ini contoh soalnya. Dan nanti contoh soal ini saya linkkan di deskripsi. Kalian bisa download, bisa buat latihan, buat belajar. Nantinya kita akan buat transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum ini bisa secara langsung terintegrasikan ke trial balance dan laporan keuangan. Jadi kita langsung bisa mengetahui. Jadi dari transaksi ini kita buatkan jurnal umumnya, kita bisa langsung mengetahui nih berapa saldo kasnya, piutangnya, pendapatannya, dan seterusnya. Kita akan menggunakan beberapa rumus. Di sini mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan tentang VLOOKUP, apa itu sum if. Kalian bisa nonton video-video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita coba buat yang pertama ya. Di sini soalnya kita copy dulu biar gampang nantinya. Kita move dulu. Kita copy di sini. biar lebih gampang nyarinya.
Oke, kita udah copy di sini. Nah, yang pertama mau kita buat adalah dashboardnya, kita copy juga. Jadi di dashboard ini kita udah ngelink ke beberapa sheet. Misalkan kalau kita mau ngelihat di sini general, misalkan kalau mau kita ngelihat jurnal umumnya, kita tinggal klik di sini. Nah, dia langsung masuk ke jurnal. Kemudian kita mau balik lagi nih ke dashboard, kita tinggal klik di sini. Nah, gampang sekali kan ya. Jadi tutorial ini sangat berguna sekali buat kalian yang ada di pekerjaan, baik di akuntansi ataupun di bagian keuangan ataupun di bagian yang banyak berhubungan dengan data validasi. Kalian bisa nonton sampai habis video ini. Sebenarnya kita copy aja biar cepet. Kita copy ke sini. Nah, dashboardnya kita copy. Oke, kemudian kita buat di sini. Oke, buat jurnal umumnya, kita buat jurnal umumnya. Kita pakai sini, ketik jurnal. Oke, kita besarkan dulu row-nya biar sama. Kita pakai 20. Oke, kita enter. Oke, kita copy atasnya ini, kita copy biar nggak nyari-nyari lagi, biar nggak buat-buat lagi nih sebenarnya. Oke, kita udah copy. Selanjutnya kita mau ngisi data transaksinya. Di sini kita copy aja biar lebih cepat, nanti kita langsung baca soalnya. Kita copy sampai selesai. Nah, oke. Langsung saja di nomor akun di sini. Di sini yang pertama saya mau membuat data validasi. Jadi data validasi ini contohnya. Nah, jadi di nomor akun ini kita membuat data validasi. Jadi kalau misalkan kita mau, di sini kan ada Mr. A menyetorkan modal, jurnalnya kan kas pada modal seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan aja nomor akunnya berapa. Nomor akunnya misalkan kita ganti dulu. Nah, misalkan nomor akun kas itu adalah 1111. Nah, kita masukkan di sini 1. Nah, di sini udah muncul nih kas. Nah, jadi kita buat yang pertama, kita buat data validasi. Nah, sebelum kita buat data validasi, kita harus punya sumber dari data validasi. Nah, di sini kan sumbernya adalah di trial balance ya. Maka kita buat dulu nih trial balance-nya. Kita copy di sini. Kita semua copy trial balance-nya. Kita buat lagi di sini. Trial balance. Kita sesuaikan formatnya biar sama. Kita copy code-nya. Kita kan mau membuat data validasi di jurnal umum. Jadi ketika kita mau input, misalkan Mr. A menyetorkan modal, jurnalnya apa? Kas pada modal. Nah, kita nggak mau nih nulis satu-satu, kan nggak enak rasanya nih, nggak enak rasanya. Jadi kita mau buat supaya data itu tervalidasi semua. Jadi kita buat data validasi. Nah, data validasi ini sumbernya, semua sumber data validasi ada di trial balance. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai membuat data validasi. Jadi kalian letakkan kursornya di sini, di sel D4, kemudian kalian blok ke bawah. Kalian blok sampai sesuai data yang kalian inginkan. Karena ini hanya sedikit ya, mungkin hanya sekitar 15 transaksi, saya blok sampai sini. Langkah selanjutnya, kalian masuk ke data tab sini, kalian klik data, kalian pilih data validation. Nah, ini data validasi, kalian pilih ini, klik data validasi.
Nah, di setting sini kalian pilih yang list. Nah, ini yang list di sini. Kemudian letakkan kursornya di source. Setelah di sini kalian balik ke trial balance. Nah, di sini ini kita samping geser. Nah, kiri geser. Nah, oke, kita udah kelihatan. Nah, kalian blok nomor akunnya. Jadi nomor akun kalian blok sampai di sini, karena ini udah sampai selesai sini ya. Kalau misalkan kolomnya banyak membaris ke bawah, terserah, ini kalian blok ke bawah sampai yang kalian inginkan, misalkan sampai batas akhir juga nggak apa-apa. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita udah bisa melihat nih, misalkan satu-satu. Nah, gampang kan ya? Yang penting kita hafal di sini. Oke, udah muncul. Di sini kalau misalkan kita salah, misalkan kita asal ketik nih 1 2 atau apa, dia nggak mau. Nah, dia nggak mau. Jadi fungsinya data validasi itu kita bisa minta data, jadi kesalahan data itu sangat minim sekali. Jadi kita nggak bisa ngetik nih di kolom sini, di sel ini kita nggak bisa ngetik. Nah, itu yang pertama. Oke, kita hapus dulu. Nah, bagaimana bisa memunculkan ini? Yang di sini kan ada nama akun nih. Kalau yang sudah saya buat ini kan, nah kalau misalkan kita mau pilih 3, nah dia berubah nih, piutang usaha berubah. Kemudian pilih 6, nah dia berubah sewa dibayarkan. Caranya bagaimana? Kita gunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Kita klik di sini nama akun, kita buat rumusnya VLOOKUP. Jadi saya nggak ngejelasin panjang lebar ya tentang VLOOKUP. Jika kalian ingin tahu lebih dalam fungsi VLOOKUP, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Jadi untuk memunculkan, misalkan kita pilih di sini, untuk memunculkan nama akun kas kan di sini 1010101 itu kan kas di sini. Nah, di sini nama akunnya kan kas. Kita nggak perlu ngetik satu-satu ya. Kalau satu-satu di sini capek ya. Kita buat rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya kita pilih di sini di nomor akun atau cowoknya, charge of account. Nah, ini kemudian koma, kita masuk ke tabel array-nya di trial balance. Kita blok semua ke bawah sini, kita blok sampai sini. Kemudian F4, koma, kolom indeksnya nomor berapa? Nah, sini. Jadi kita mulai dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Kita pilih kolom 2. Kenapa pilih kolom 2? Karena kita mau mencari nama akunnya berdasarkan kode akun. Kolom 2, kemudian 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini kas sudah muncul. Kalau misalkan kita ganti, misalkan di sini, nah dia akan ganti. Oke, udah ganti ya. Mudah kan ya? Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita tinggal tarik ke bawah sampai sini aja, sampai sini. Nah, oke. Kenapa di sini NA? Karena di sini nggak ada. Jadi kan dia membaca nama akun ini, membacanya kalau nomor akunnya sudah terisi. Kalau belum terisi, misalkan kita hapus nih. Nah, di sini juga NA. Kalau kayak gini kan tidak rapi ya. Solusinya kita pakai, jadi rumusnya kita tambahi di depannya sini, kita tambahi rumusnya if error. Nah, ini if error. Oke, kita tambahi if error. Oke, buka kurung, kemudian di sini koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, tutup kurung, enter. Nah, nggak ada NA nya ya. Jadi walaupun di sini belum ada nomornya, di sini nggak ada tulisan NA nya. Jadi kan lebih rapi ya. Kita tinggal tarik ke bawah, kita tarik ke bawah. Oke, hilang semua. Nah, oke, dua solusi sudah selesai. Jadi Mr. A menyetorkan modal
kita coba menyetorkan modal, berarti jurnalnya kas pada modal ya, kas. Nah, sini sudah muncul kas, kemudian modal kepala 3, pos akunnya 3. Nah, udah muncul. Oke, lanjut lagi ke mana ini yang belum lanjut, yang belum. Oke, balance status ya, balance status. Kita copy aja ini ya, kita copy di sini. Oke, kita copy. Oke, selanjutnya kita mau membuat status balance. Nah, kita masukkan angkanya sini 5 juta. Nah, di sini balance status di sini supaya 0, caranya seperti ini. Nah, di sini kan ada debit kredit nih, jumlahnya berapa? Nah, di sini dikurangi ini, enter. Kita pakai format dulu. Kalau terlalu cepat nanti bisa kalian pelankan ya videonya. Nah, oke, di sini udah kebuat. Nah, bagaimana ini kita masuk ke trial balance-nya. Nah, jadi kita mau ngebuat rumus yang ada di sini, di debit sama di kredit. Jadi kalau misalkan di sini kan sudah ada nih jurnal, ada transaksi yang pertama nih, jurnal transaksi pertama, kas 5 juta, modal 5 juta. Nah, 5 juta ini bisa langsung secara otomatis masuk ke sini. Yang pertama di sini debit, kita pakai rumus sum if. Jadi mungkin saya nggak akan panjang lebar menjelaskan rumus sum if. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya penjelasan tentang rumus-rumus Excel. Kita pakai rumus sum if. Sum if buka kurung, range-nya ini range kita pakai general ledger. Jadi masuk ke sini, kita blok yang di sini nama akun. Kita blok sampai ke bawah, kemudian tekan F4, kemudian koma, masuk lagi ke trial balance. Kalian klik nama akunnya di nama akun. Nah, di sini koma, masuk lagi ke jurnal umumnya. Kalian blok angkanya yang sebelah debit. Nah, kalian blok. Oke, sampai sini, kemudian tekan F4, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini langsung muncul ya. Oke, kita pakai format. Nah, di sini langsung muncul ya. Kemudian modalnya kita nanti di sebelah kredit ini kita buat border dulu biar nanti bisa dijumlahkan. Yang kredit juga sama, kita buatkan rumus sum if sama dengan sum if buka kurung, range-nya jurnal umum. Nah, sini kita blok, dari sini kita blok ke bawah sampai bawah, kemudian tekan F4, koma, balik lagi ke trial balance, klik yang di sini kas, kemudian koma, balik lagi ke jurnal umum. Nah, jurnal umum kalau tadi debit, sekarang kredit. Kita blok yang kredit sampai bawah. Oke, kita tekan F4, tutup kurung, enter. Nah, angkanya udah muncul ya 0. Tinggal kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, di sini udah muncul semua nih. Biar ini nggak kelihatan 00, kita pakai formula rupiah aja ya. Oke, udah ketemu ya angkanya. Jadi di sini langsung masuk dari jurnal yang kita input, dia langsung masuk ke sini trial balance. Kemudian selanjutnya kita mau input balance-nya ini. Oke, kita pakai rumus yang namanya if or. Sama dengan if buka kurung or. Jadi kita pakai rumus if or buka kurung logical 1. Logical 1 kita pilih yang sini. Nah, di sini logical 1 sama dengan 4 sama dengan liabilities.
kemudian tanda petik, kemudian koma, klik lagi D4, sama dengan tanda petik lagi, ekuitas, tanda petik, koma, tanda petik ya, tanda petik, koma, klik lagi D4 nya, sama dengan tanda petik, pendapatan, tanda petik, tutup kurung, koma. Nah ini F4 dikurangi E3, koma, E4 dikurangi F4, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kok bisa 5 juta? Nah, caranya seperti ini. Kita buka lagi di sini. If or ini kan rumusnya jika atau. Jadi cara bacanya seperti ini. Jika pos akun adalah liabilitas atau ekuitas atau pendapatan, maka kredit di sini F4 dikurangi E4. Atau sebaliknya, jika pos akun adalah aset atau beban, maka debit dikurangi kredit atau E4 dikurangi F4. Jadi ketemu angka 5 juta. Oke. Kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke, sampai sini. Oke, di sini sudah lanjut ke bagian jurnal umum lagi. Di jurnal umum. Oke, saldonya 0. Kita masuk ke transaksi nomor 2 ya. Transaksi nomor 2 soalnya apa nih? Transaksi kedua. Dibayar sewa ruko 1.200.000. Nah, sewa ruko berarti di sini sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, akunnya nomor berapa? Misal akunnya nomor 6. Nah, ini sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka lawannya kas. Oke, nah, udah muncul ya. Kalau kita salah, misalkan di sini 300, angkanya berapa? 1.200.000 ya. Nah, di sini akan muncul nih 1.200.000. Di balance statusnya akan muncul 1.200.000. Nah, kalau misalkan ada selisih, misalkan kita salah ngetik nih 1 juta. Nah, dia kan tetap. Jadi di sini harus 0 sih. Jadi di sini kita bisa ketahuan nih. Oke, di sini 1.200.000. Biar kalau ada selisih ini berwarna, kita buat warna aja ya, biar gitu. Nah, kita mau ngasih warna di sini di balance status. Jadi kalau dia angkanya tidak 0, misalkan angkanya kurang dari 0 atau lebih dari 0, dia akan berwarna merah. Caranya kita masuk ke sini, masuk ke menu home, kita pilih conditional formatting. Nah, ini kita pilih new rule. Nah, kemudian kita pilih use a formula di sini, use a formula. Kemudian di format value-nya kalian ketikkan sama dengan, ini kita geser ya, sama dengan G, nih G2 kurang dari atau lebih dari 0. Warnanya kita buat warnanya merah. Kita buat warnanya merah di sini. Oke, klik OK. Kita kasih hurufnya ini warnanya putih, fontnya warnanya putih. Nah, oke, kita oke. Nah, oke, kita coba transaksi yang nomor 3, pembelian peralatan secara kredit dari toko A. Secara kredit berarti masuk ke hutang. Jadi peralatan pada hutang, peralatan masuk ke akun aset tidak lancar. Saya tidak lancar. Nah, sini 1102. Kemudian masuk ke hutang usaha kepala 2. Nah, ini oke. Berapa nilainya? Kita lihat di soal nilainya. Pembelian peralatan dari toko A 650.000. 650.000. Nah, di sini kalau yang kreditnya belum terisi, dia akan warna merah, akan muncul angka dan berwarna merah di balance statusnya. Kalau misalkan kreditnya kita kelebihan nulis, misalkan di sini 700. Nah, dia juga akan berwarna merah, minus dan berwarna merah. Oke, cukup menarik ya. Mantap.
Oke, kita benarkan di sini 650. Di sini 0 ya. Selanjutnya kita mau nyari yang selanjutnya. Nah, kita mau buat yang seperti ini. Jadi di jurnal umumnya kita mau buat angka ini. Kita copy ini. Oke, cons balance. Kemudian di bawahnya ada nama akunnya dan oke. Kita copy aja biar cepet ya. Kita copy di sini. Kita buat formatnya. Kita masuk ke home, kita nambah, kita border. Oke, kita border di sini, kita tengahnya pakai ini. Nah, yang sini kita buat datanya biar bisa ke validasi. Di sini kan ada validasi nih. Nah, ini kan data validasi, kita bisa ngerubah di sini, di sini. Nah, kita bisa buatkan di sini. Kita klik di sini di I2 di sini. Kita buat data validasi I2. Pilih data. Kemudian di sini data validasi. Jadi sama seperti kita pilih list. Kemudian source-nya kita bikin mana trial balance di sini kita blok di sini. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, ini. Nah, cara memunculkan angkanya di bawah sini gimana? Kita pakai rumus lagi nih. Rumusnya kita pakai sum if. Ini sama dengan sum if buka kurung. Data yang mau kita cari, ringnya ini, ringnya sini masuk ke trial balance. Nah, kita blok di sini nama akun sampai bawah. Kita blok. Kemudian jangan lupa tekan F4, koma. Masuk ke jurnal umumnya, kita klik di sini di kolom I2, masuk ke kolom 2, koma. Balik lagi ke trial balance. Kalian blok bagian kolom ini, balance ini. Nah, kalian blok sampai sini, kemudian tekan F4 kurung enter. Nah, di sini sudah kelihatan nih biaya pemasaran. Ya, kita coba yang kas ya, kan yang kas sudah ada isinya kayaknya. Nah, kasnya tinggal 3.800.000. Kemudian modalnya asuransi dibayarkan. Nah, asuransinya 0. Sewa dibayar di mukanya berapa? Di sini sewa dibayar muka 1.200.000. Nah, oke, rumusnya sudah kelihatan ya. Kita mau ganti ini kalau misalkan minus, kita kasih warna yang berbeda. Jadi sama di sini, kita klik di sini, kemudian masuk ke home, data formatting, kemudian pilih new rule, use di sini, kita klik di sini. Nah, sama dengan ini, kurang dari 0, kurang dari 0, kemudian kita pilih warnanya, kita fill warnanya yang ini. Oke, kemudian fontnya kita buat warna putih. Oke, ini kan warnanya biru, jadi kalau misalkan dia minus, warnanya akan ganti orange. Kita ambil contoh biar ini, coba utangnya ya, utangnya kita ganti di sini. Utang, kalau dia minus dia akan orange. Kalau kita pilih hutang di sini, hutang, hutang usaha. Nah, dia akan orange. Kita lanjut ke berikutnya, kita lanjut ke kolom berikutnya di sini. General ledger sudah, trial balance sudah. Kita masuk ke profit and loss. Kita copy datanya. Kita copy profit and loss, kita buat dulu. Kita kopikan datanya. Nanti selanjutnya kita pakai rumus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat profit and loss yang datanya terintegrasi. Jadi kalau misalkan kita sudah input di jurnal umum, dia langsung masuk ke trial balance, kemudian dia juga langsung masuk ke profit and loss. Kita buat rumusnya di pendapatan usaha. Kita masih pakai rumus sum if. Jadi sama dengan sum if buka kurung. Ringnya yang mau kita ambil adalah ring dari
trial balance. Kita pakai di sini. Nama akunnya kita blok, keringnya kita blok. Kemudian F4, koma, masuk ke profit, klik yang pendapatan usaha di sini, koma, masuk lagi ke trial balance, ambil angka yang di balance di sini. Nah, kemudian F4, tutup kurung, enter. Kemudian kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah, yang sini kita hapus karena nggak mungkin ada nilainya ini kita hapus. Oke, kita pakai rumus yang langsung sum. Jadi sini home, nah biar cepat kita pakai ini. Oke, kemudian di sini total biaya. Kita pakai rumus sum. Oke, nah di sini totalnya kita sama dengan kurang ini. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada pendapatan usaha, dia langsung masuk ke trial balance, kemudian langsung ke profit and loss. Oke, kita buat contohnya saja ya. Kita buat contohnya. Oh, ini belum ada dashboardnya ya. Kita buat dashboard dulu yang sini. Kita kopikan sini dashboardnya. Selanjutnya transaksi nomor 4 tanggal 11 menerima pendapatan dari pelanggan secara tunai. Kita lihat soalnya. Diterima pembayaran dari pelanggan senilai 200 secara tunai. Nah, kita masukkan ke jurnal di sini. Menerima secara tunai berarti kas. Kemudian kreditnya pendapatan kepala 4. Nah, pendapatan usaha sebesar 200.000. Kalau kreditnya belum diisi, di sini akan muncul 200. Kalau di sini kelebihan, misalkan 250, dia akan tetap munculkan angka merah. Jadi kita bisa ngoreksi secara langsung nih. Kalau jurnal kita salah, kita bisa langsung melihat di balance status. Nah, di sini kan sudah menerima pendapatan. Pendapatan sini akan langsung terintegrasikan ke trial balance. Coba kita lihat pendapatannya. Pendapatan. Nah, di sini udah masuk ya. Pendapatan 200.000. Kemudian masuk ke profit and loss. Nah, di sini udah masuk 200.000. Kita buat akunnya, format cell number. Oke. Nah, di sini sudah masuk 200.000. Langsung otomatis ya. Oke, kita lanjut ke jurnal. Pembayaran gaji 250.000. Berarti jurnalnya gaji pada kas. Kita gaji itu masuk ke 5 coba. Nah, ini coba gaji. Nah, ini biaya gaji pada kas senilai 250.000. 250. Oke. Kita langsung lihat ke trial balance-nya. Biaya operasional gaji 250 deh, udah masuk. Kemudian profit loss-nya, nah di sini udah masuk 250. Oke, selanjutnya kita buat neracanya ya. Oh, sebelum neraca kita buat ini ya, perubahan modal ya. Kita copy di sini perubahan modalnya. Cara untuk mencari ini masih sama. Kita akan buat rumusnya. Jadi rumus perubahan modal ini kita buat rumusnya di sini. Nah, sama dengan kita pakai rumus sum if buka kurung. Range-nya yang mana? Range-nya yang di sini di trial balance. Kita pilih, kita blok nama akunnya. Kemudian tekan F4, balik lagi ke change in equity. Klik modal atau A5-nya, kemudian koma. Masuk lagi ke trial balance, kemudian blok angkanya sampai ke bawah, tekan F4, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini angkanya udah muncul 5 juta. Kemudian di preview ini juga sama rumusnya kita copy aja, kita copy ke sini. Nah, ref-nya ini kita ganti dengan preview, kita enter. Tinggal kita tarik ke bawah.
Oke, nah jumlahnya kita jumlahkan home. Nah, oke, change equity udah ya. Lanjut kita ke transaksinya, kita coba lanjutkan transaksinya di sini. Transaksi berikutnya adalah pembayaran biaya telepon, air, listrik. Kita lihat contohnya. Dibayar biaya telepon 50, air 35, listrik 75. Kita masukkan jurnalnya. Pertama biaya telepon. Nah, biaya telepon 50. Benar nggak ya? Kita coba. 50, 35 sama 75. 50.000. 50.000. Kemudian biaya air 35. Nah, di sini akan terus merah-merah sampai kreditnya itu sama dengan debit. Kemudian biaya listrik. Nah, biaya listrik 75. Nah, ini totalnya berapa? 160. Nah, transaksi ini juga akan masuk ke trial balance. Nah, di sini udah masuk ya beban-bebannya, beban gaji, beban listrik, telepon udah masuk. Kemudian di profit and loss-nya dia juga sudah masuk 75. Oh, ini belum ditulis ya. Ini kas karena ini batu nih. Nah, kas. Nah, dari 6 transaksi ini misalkan kita mau melihat saldo kas tinggal berapa nih. Kita tinggal buka di sini. Oh, masih 3.590.000. Hutangnya tinggal berapa nih? Kita mau di sini kan ada pembayaran hutang nih. Hutang kita berapa sih? Kita mau nyari hutangnya. Oh, hutangnya 650. Kita coba lihat soalnya. Transaksi nomor 7 dibayar hutang atas pembelian dari peralatan toko A 125. Berarti jurnalnya hutang pada kas. Oke, kita pilih hutang. Hutang pada kas. Nilainya 125. Nah, di sini sudah langsung mengurangi ya. Hutang usahanya ada 252. Nah, kita lihat soalnya nomor 8. Pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi senilai 250. Jurnalnya adalah privé pada kas. Oke. Privé adalah kelompok akun modal. Nah, privé kreditnya kas. Nilainya berapa? 250. 200. Oke. Dari transaksi ini dia akan berlangsung integrasi ke trial balance. Nah, di sini kenapa dia negatif? Karena akun ekuitas itu dia normalnya ada di sebelah kredit. Oke, udah masuk 200 ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita mau buat neraca. Kita copy di sini neracanya. Kita pakai rumus yang sama nih. Kita pakai rumus sum if. Sama dengan sum if buka kurung F4, koma, masuk ke balance sheet ini, kemudian koma lagi, trial balance, masukkan angkanya, tekan F4, tutup kurung, enter. Nah, kasnya sudah langsung muncul ya, 3215. Kalau kita lihat di jurnal sini, di jurnal umumnya, kalau kita mau lihat account balance-nya, kasnya sama tidak ya? Sama ya, 3215. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini udah muncul nih. Kita copy rumusnya. Nah, peralatan udah muncul, kita tarik ke bawah. Nah, rumusnya sama ya, kita buat rumus sum if buka kurung. Oke. Kemudian ringnya kita blok sini. Oke, tekan F4, kemudian koma, masuk ke balance-nya, kita klik di sini, koma lagi, kita masuk ke trial balance. Nah, kita blok dari sini.
kita tekan F4, tutup kurung, enter. Oke, udah muncul angkanya 525. Tinggal kita tarik ke bawah sini, kita copy rumusnya. Oke, kemudian ekuitas. Nah, ekuitas ini beda sendiri ya. Dia ngambilnya bukan dari trial balance, tapi dari change in equity. Sama dengan sum if buka kurung. Ringnya ada di perubahan modal. Kita pilih yang modal akhir. Jadi neraca itu ngambil modalnya bukan dari keseluruhan modal, tapi hanya di modal akhir. Karena di sini sudah ada perubahan modal, ya kita ngambilnya di modal di akhir. Kemudian tekan F4, koma. Masuk ke balance lagi, kita klik yang modal Mr. A, kemudian koma, masuk lagi ke change in equity, kita blok yang di sini, kita tekan F5, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini masih belum seimbang. Karena kenapa belum seimbang? Ya karena memang transaksinya belum selesai. Kalau sudah selesai ya nanti seimbang. Oke, kita selesaikan transaksinya. Transaksi nomor 9, kita coba lihat soalnya. Transaksi nomor 9. Dibeli perlengkapan kantor 400.000. Perlengkapan kantor 400.000 secara tunai. Perlengkapan berarti masuk ke persediaan. Nah, ini perlengkapan. Kemudian kreditnya kas. Nilainya 400. Oke, 400. Nah, transaksi berikutnya perlengkapan di sini dia sudah masuk nih. Trial balance perlengkapan, nah ini 400. Kemudian di laporan laba rugi dia bukan komponen laba rugi, tapi dia masuknya ke neraca. Jadi di neraca dia sudah masuk perlengkapan 400. Oke, kembali lagi ke jurnal. Transaksi nomor 10. Lanjut ke transaksi yang terakhir. Di sini transaksi yang terakhir, transaksi nomor 5. Telah diterima pembayaran senilai 300 dari pelanggan atas jasa yang belum dilakukan. Berarti dia menerima uang terlebih dahulu, tapi dia belum melakukan pekerjaan. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya kas pada pendapatan yang diterima di muka. Karena dia belum mengerjakan nih. Nah, kas pada pendapatan itu kan pendapatan diterima merupakan kewajiban. Jadi dia masuk kelompok kewajiban. Pendapatan diterima di muka kita lebarkan. Nah, sebesar 300.000 ya. 300. Coba kita cek. Karena ini transaksinya udah selesai, kita coba cek trial balance-nya. Oke, trial balance-nya di sini 0 ya, 98. Kemudian profitnya, nah, jadi kita untung ada 190.000. Kemudian di perubahan ekuitas modal awalnya 5 juta, private 250. Private itu adalah penarikan pribadi. Kemudian laba ruginya, nah jumlahnya ada 60 kita blok biar kelihatan mantul. Nah, kemudian modal akhirnya adalah 4940. Coba kita lihat di neracanya apakah sudah sama neracanya. Nah, neracanya sudah sama ya, 5240, 5240. Oke, transaksinya udah beres semua. Sekarang yang terakhir kita mau ngelingkan akun-akun yang ada di sini. Yang pertama adalah klik di sini, kemudian klik kanan. Di sini ada hyperlink. Kita klik hyperlink, pilih yang place in this document. Nah, kalian tinggal milih nih. Ini kan jurnal umum, jurnal journal. Kita pilih ini, kita oke. Sama, trial balance juga gitu. Kita klik kanan, pilih hyperlink, pilih place ini. Trial balance. Profit juga sama. Hyperlink, kita masuk ke profit. Kemudian equity juga sama. Hyperlink, equity. Balance sheet, hyperlink,
pilih yang balance sheet. Oke, nah dari sini kita sudah ngelink ke beberapa sheet yang ada. Kita klik jurnal. Nah, kita mau balik. Nah, ini back to dashboardnya kita juga sama, kita sesuaiin dulu. Nah, back to dashboardnya kita samain, klik kanan hyperlink, pilih dashboard. Oke, sekarang kita bisa kembali ke dashboard, kemudian trial balance. Nah, kita hyperlinkkan juga, hyperlink dashboard. Oke, kemudian masuk lagi ke profit and loss, kita klik kanan hyperlink, masukkan ke dashboard, klik OK. Nah, ini sudah ngelink semua ya. Change equity kita sama, klik hyperlink dashboard, klik OK. Kemudian yang terakhir sheet, kita klik kanan hyperlink, kita klik dashboard. Oke. Nah, sudah ngelink semua ya. Oke, semua transaksi sudah selesai. Di sini ada balance sheet, kemudian ada change in equity. Jadi kita nggak perlu nginput lagi di trial balance, profit, change. Kita cukup fokus sama transaksi dan jurnal umumnya. Kalau jurnal umumnya sudah benar, maka transaksi berikutnya dia langsung terintegrasi ke trial balance, profit and loss, change in equity, dan balance sheet. Oke, sekian tutorial dari saya tentang bagaimana membuat Excel itu menjadi software akuntansi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam pekerjaan kalian, mungkin di kerjaan di bidang akuntansi, di bidang keuangan, atau di bidang lain yang memang membutuhkan beberapa data dari Excel. Sekian tutorial dari saya, semoga ini bisa membantu kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Aktifkan notifikasinya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe. Bye bye.